Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat datang di video pembelajaran kita yang pertama mengenai alat-alat ukur. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari berbagai macam alat ukur yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Tujuan dari video ini adalah diharapkan kalian nantinya dapat mengidentifikasi atau dapat mengetahui alat-alat ukur seperti apa saja yang digunakan dalam kehidupan sehari-harinya kalian. Enggak hanya kalian, tapi ibu juga. Oke, lanjut. Nah, sebelum itu, kita harus tahu apa itu pengukuran. What is measurement? Apa itu pengukuran? Jadi, pengukuran itu didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang kita lakukan untuk menentukan nilai dari suatu besaran yang ada. Di mana kegiatan ini kita lakukan dengan adanya alat bantu yang disebut dengan alat ukur. Oke, lanjut. Di slide kali ini dibahas mengenai what is the benefit of doing measurement. Jadi, artinya itu mengenai apa sih manfaat dari pengukuran yang kita lakukan ini. Nah, ada banyak manfaatnya. Yang pertama, di bidang kesehatan. Jadi, di bidang kesehatan itu, pengukuran dilakukan untuk memantau kondisi pasien. Contohnya, ketika kita ke puskesmas, nah kita dilakukan yang namanya pengukuran darah menggunakan tensimeter. Pengukuran tekanan darah dengan tensimeter. Kemudian berapa gram obat yang harus kita konsumsi setiap harinya. Nah, itu adalah pengukuran yang kita lakukan di dunia kesehatan. Kemudian ada yang namanya pengukuran di bidang infrastruktur. Nah, seperti pembangunan rumah. Jadi, ketika kita membangun rumah, kita harus tahu dulu nih, berapa panjangnya, berapa tingginya, berapa ketebalan dari si batu bata dan kawan-kawan, berapa harus panjangnya si balok untuk menjadi struktur dari atap dan sebagainya. Kemudian digunakan juga ketika ketika orang-orang proyek mau membuat jalan. Jadi dihitung tuh ketebalannya harus seperti apa supaya bisa kuat jalannya. Jangan sampai nanti ketika dibuat ternyata jalannya itu tipis ketika dilewati bus-bus atau mobil-mobil besar, malah cepat rusak. Nah, bisa seperti itu. Untuk jembatan juga ketahanannya atas benda-benda berat itu diukur semuanya dan lain sebagainya. Ada juga di industri dan manufaktur. Nah, dalam hal ini contohnya itu di makanan. Makanan, kita kalau beli makanan kan biasanya ada bahan-bahannya. Nah, di bahan-bahan itu ada dituliskan berapa gram atau berapa persen coklat, berapa persen gula, berapa persen perisanya, dan kawan-kawan. Itu dalam bentuk industri dan manufaktur. Ada juga konservasi sumber daya, misalnya sekarang lagi heboh itu tentang tingkat polusi udara di Jakarta. Nah, itu semua menggunakan pengukuran. Ada juga mengukur kualitas air, kualitas udara, kualitas tanah, dan lain-lain. Kemudian ketepatan dan akurasi. Nah, ini memberikan informasi bagi kita mengenai besaran-besaran yang ada pada benda. Misalnya panjangnya kita ketahui, terus kita tahu juga suhunya, masanya, dan kawan-kawan. Nah, bagi kehidupan sehari-harinya kita dapat menggunakan pengukuran ini dalam hal mengukur waktu. Saat memasak kita menggunakan takaran kan. Nah, itu juga pengukuran. Kemudian mengukur listrik.
Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, pada slide ini itu membahas tentang what is the definition of measuring tool. Jadi, artinya itu apa itu alat ukur? Apa itu arti dari alat ukur? Atau apa itu definisi dari alat ukur? Sama aja, artinya sama. Nah, di sini Ibu memberikan 3 definisi. Nah, soalnya Ibu tidak mau membuat kalian itu terkekang atas satu definisi. Kalian harus mengembangkan pikiran kalian sendiri. Jadi, seperti namanya, alat ukur itu bisa berarti alat yang digunakan untuk mengukur. Nah, simpel kan? Nah, kalau mau dibuat lebih repot lagi, bisa. Nah, ini alat ukur sebagai alat untuk menentukan nilai dari suatu besaran. Atau lebih spesifik lagi, alat ukur itu adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap suatu besaran. Jadi, alat ukur itu adalah alat ya untuk melakukan pengukuran. Oke, alat-alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ini ada beberapa contoh alat ukur yang kita pakai di kehidupan sehari-harinya kita. Namun, masih ada lebih banyak lagi alat ukur. Itu cuma ini Ibu berikan contoh-contohnya saja. Ada 6 contoh. Yang pertama itu ada mistar. Nah, siapa sih yang tidak tahu mistar? Nah, mistar itu biasanya bentuknya seperti ini. Bentuknya panjang. Yang bisa kalian bawa paling kecil misalnya 15 cm. Bisa juga 30 cm. Bahkan ada yang lebih panjang lagi, 100 cm misalnya. Nah, biasanya mistar yang kita bawa itu ciri-cirinya memiliki garis skala. Garis skala itu yang mana ini? Yang hitam-hitam di samping ini. Yang berjejer rapi itu namanya garis skala. Yang menunjukkan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian, alat ini atau mistar ini digunakan untuk mengukur hal-hal yang berhubungan dengan panjang, misalnya panjangnya buku, lebarnya buku, tingginya buku, dan lain sebagainya. Nah, biasanya alat-alat ukur memiliki nilai skala. Nilai skala itu apa maksudnya? Nilai skala itu artinya nilai yang mewakili dari satu garis ini. Satu garis ini nilainya berapa sih? Nah, kalau di mistar itu nilainya 0,1 cm. Bagaimana cara mencarinya? Kita bisa lihat. Ibu hapus dulu yang coretan-coretan ini. Oke. NST itu sama dengan, misalnya kita mau mengetahui nilai NST dari mistar. Jadi kita ambil misalnya sebegini. 1 sampai 2. Jadi kita kurangi dari angka terakhir dikurangi dengan angka pertama. Jadi 2 dikurang 1 per. Berapa jumlah garis ini yang berada di antara 2 dan 1? Ada 10. Jadi 2 kurang 1 kan 1 per 10. 1 dibagi 10 adalah 0,1. Karena satuannya cm, jadi NST-nya adalah 0,1 cm. Jadi untuk mistar NST-nya 0,1 cm. Alat ukur yang mirip seperti mistar itu ada yang namanya meteran. Meteran itu biasanya lebih panjang. Ya, dan bentuknya biasanya itu lebih tipis. Tapi panjang, jadi bisa digunakan untuk mengukur hal-hal yang lebih kompleks, kayaknya jalan. Bisa diukur dengan meteran. Kemudian ada yang namanya micrometer screw. Micrometer screw ini biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang lebih kecil. Contohnya kayak kelereng.
kelereng yang kecil-kecil itu supaya lebih akurat, karena dia memiliki nilai skala terkecil itu yang lebih kecil dari mistar. Jadi semakin kecil nilai skalanya, semakin akurat atau semakin bagus hasil pengukuran suatu benda. Jangka sorong dan lain sebagainya. Oke, contoh kedua ada jam. Jadi jam ini ada gambar jam alarm. Nah, jam ini biasanya kalau kita di rumah itu ada garis skalanya. Kayak ini ada garis skala menunjukkan jamnya. Ya kan? 12, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, biasanya bentuk-bentuknya itu biasa bulat, biasa kotak, bisa juga segitiga, segi 6, dan lain sebagainya. Sesuai dengan kreativitas si pembuat jam itu. Kemudian, fungsinya jam ini yaitu untuk mengetahui waktu, untuk mengukur waktu. Jadi, tanpa jam, kita itu akan lebih sulit mengetahui waktu. Contohnya, misalnya kamu tidak punya jam di rumah. Apakah kalian tahu sudah jam berapa saat ini? Tidak kan? Untuk penunjuk waktunya kalian perlu alat ukur yang namanya jam. Oke. Biasanya nilai skala terkecilnya itu adalah 1 detik. 1 detik itu biasa yang ditunjukkan oleh jarum panjang. Dia bergerak setiap 1 detik kan. Nah, berarti itu yang namanya nilai skala terkecil dari jam. Alat ukur serupa itu yang mirip-mirip ya, ada jam pasir, ada stopwatch. Tapi kalau jam pasir ini dia tidak punya skala, dia hanya ya berbentuk pasir. Jadi misalnya jam pasirnya itu habis untuk 1 menit, berarti pasirnya ketika dibalik akan berpindah ke tempat yang ada di bawahnya itu selama 1 menit. Jadi selama 1 menit akan menguras habis pasir yang ada di atas. Seperti itu. Lanjut. Alat ukur ketiga ada timbangan. Biasanya kita dapat di pasar atau yang jual-jual paku, apalagi ya. Pokoknya yang seperti itulah ya. Nah, biasanya ada garis skalanya, lagi-lagi ada garis skala. Kemudian digunakan untuk mengetahui massa atau istilahnya kita bilang sehari-hari itu berat. Kemudian biasanya memiliki nilai skala terkecil 1 gram. Alat ukur serupa misalnya itu timbangan beras, timbangan berat badan, bisa juga neraca. Neraca itu nama ilmiahnya dari timbangan. Oke, lanjut. Yang keempat ada speedometer. Speedometer itu diambil dari bahasa Inggris. Jadi speed itu artinya kelajuan. Ditambah meter itu kata untuk menandakan ini tuh alat ukur. Jadi speed ditambah O itu kata penghubungnya, huruf penghubungnya, speedometer. Speed kelajuan, meter alat ukur. Berarti artinya adalah alat ukur kelajuan. Nah, biasanya speedometer ini kita dapat di benda-benda yang bergerak, seperti contohnya motor. Ada juga di mobil. Apalagi ya? Ibu kurang tahu kalau sepeda listrik ada atau tidak speedometernya, tapi yang pasti itu di motor dan di mobil pasti ada speedometernya. Nah, memiliki garis skala yang menunjukkan kilometer-kilometer di mobil motor itu adalah speedometer. Nah, jadi dia ada garis skalanya juga kan. Kemudian digunakan untuk mengetahui kelajuan gerak benda, ya. Biasanya memiliki nilai skala terkecil 2 km per jam. Kayak tadi, caranya adalah kita cari nilai batasnya. Misalnya ini NST-nya 0 sampai 20, berarti 20 dikurang 1 per jumlah keseluruhannya ini misalnya 10. Berarti
dikurang 0 ini. 20 dikurang 0 adalah 20 dibagi 10. 20 bagi 10, cara mudahnya kita coret-coret. Di sini ada nolnya 1, coret. Di bawah ada nolnya 1, coret. Jadi tinggal 2 dibagi 1. 2 dibagi 1 hasilnya adalah 2. Jadi 2 km per jam. Lanjut yang kelima. Alat ukur yang kelima di sini ada tensimeter. Nah, ini biasanya kalau kita ke puskesmas, biasanya bidan langsung ambil tensimeter, dia taruh di lengan kiri, ya, terus dipompa-pompa pakai alat pompa yang kecil itu yang terhubung dengan tensi, kemudian dilepaskan. Dan ibu tidak tahu lagi bagaimana prosesnya, beliau itu tahu tekanan darah. Oke. Ciri-cirinya sama, ada dia punya garis skala di sini di tensimeternya, kemudian digunakan untuk mengetahui tekanan darah, jelas karena tensi itu adalah tekanan darah. Tensi, tekanan darah, meter adalah alat ukur, jadi artinya alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tekanan darah seseorang. Lanjut, yang terakhir ada termometer. Nah, termometer lagi-lagi ada garis skalanya. Kemudian digunakan untuk mengetahui atau mengukur suhu. Suhu itu baik suhu benda, bisa juga suhu manusia, suhu udara, suhu cairan, dan lain-lain. Biasanya NSE-nya itu 0,1 derajat Celcius. Dia tergantung jumlah skalanya kayak tadi. Kayak tadi cara kita mengetahui NST mistar, kemudian cara kita mengetahui NST speedometer tadi caranya sama. Oke. Mungkin itu contoh-contohnya untuk alat-alat ukur kita di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kind of measuring tool. Jadi, membahas tentang jenis-jenis alat ukur. Nah, alat ukur itu dibagi atas 2 jenis. Jadi, ada yang analog dan ada yang digital. Dikatakan analog ketika alat ukur tersebut memiliki garis-garis skala. Dia digital ketika langsung menampilkan hasil pengukuran dari alat ukur tersebut. Oke, contohnya untuk analog itu seperti yang sudah contoh-contoh yang ibu sebutkan tadi, ada yang speedometer, ini ada garis skalanya. Kemudian termometer juga tadi ada garis skalanya. Tensi ada garis skala. Mistar, timbangan, dan jam. Semuanya ada garis skala. Berarti yang ibu sebutkan sebelumnya itu adalah jenis-jenis contoh dari alat ukur analog. Untuk yang digital itu ciri-cirinya tidak ada garis skalanya, tapi hasilnya langsung ditampilkan di layar seperti ini, misalnya termometer. Tidak ada garis skalanya, tapi langsung ada hasil 36,6 derajat Celcius. Kemudian ini jam. Tidak ada garis-garisnya, berarti dia langsung menampilkan, oh ini jam berapa? Jam 9.23 AM. Jadi ini jam 9:23 pagi. Ini jam pagi, karena AM itu pagi sebelum jam 12. Oke, lanjut. Ada timbangan digital seperti ini. Nah, tidak ada skalanya. Kayak tadi itu ada skala, yang ini tidak ada skala, langsung hasilnya. Ini ada timbangan juga, timbangan berat badan. Wah, siapa nih yang punya berat badan 124,5? Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi langsung ada hasilnya. Kemudian ini yang terakhir. Ini tadi ibu tidak sebutkan, karena alat ukur ini berhubungan dengan alat ukur yang mengukur untuk besaran-besaran listrik. Jadi kalian belum akan mencoba untuk menggunakannya ya. Ini namanya avometer. Nah, di sini sama kayak alat ukur digital lainnya, langsung menampilkan hasil dalam sebuah layar.
seperti itu. Oke, sekian video pembelajaran tentang alat-alat ukur. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.